Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Nur Syakbani Purnama, yang kami hormati pula rekan-rekan semuanya ya. Ini dari Indonesia nih Pak Bani. Alhamdulillah. Ada dari Bengkulu, ada dari Bogor, ada dari Maros, Sulawesi. Ada lagi dari Ciamis nih, dari Ciamis Pak. Ciamis. Dan dari lain-lain Pak. Jadi sampai detik ini sudah 47 peserta yang hadir, begitu Pak Bani. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan webinar. Nanti sifatnya lebih ke santai, lebih ke talk show ya rekan-rekan semuanya ya. Kita akan tanya jawab sekaligus nanti bercerita. Di siang hari ini kami juga telah memanggil Pak, ada nanti 2 orang Pak peserta tes CPNS 2019 yang lulus Pak. Nanti akan sharing juga bagaimana pengalaman mereka dalam belajar, dalam mempersiapkan dirinya. Nanti ada Mbak Tifal, itu kemarin ngambil formasi guru agama, dan nanti ada Mas Arif, itu guru SMP ya, guru matematika SMP. Ya, nanti ada 2 orang yang akan sharing Pak dalam kesempatan siang hari ini. Baik rekan-rekan semuanya, marilah sebelum kita mulai jumpa kita pada kesempatan siang hari ini, sesuai adab kita, marilah kita buka jumpa kita siang hari ini dengan berdoa. Berdoa kami persilahkan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Baik, rekan-rekan semuanya, ya kita akan segera mulai kesempatan siang hari ini, dan saya sampaikan webinar kita pada kesempatan siang hari ini telah kami record, dan nantinya rekaman ini nanti akan kami edit dan akan kami upload di YouTube Bimbel Putra Bangsa. Nah, ini Mbak Vika, ini untuk yang peserta ini sudah masuk, Mbak Tifal sama Mbak ini? Oke, baik. Nah, baik, Pak Bani, mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin sedikit Pak prolog Pak, mungkin sekitar 5-10 menit Pak, tentang apa saja Pak yang kira-kira perlu disiapkan Pak oleh peserta yang mau ujian di tes CPNS ini Pak. Ini kan kabarnya 2021 ini kan ada bukaan Pak. Nah, ini apa saja Pak yang harus dipersiapkan? Karena ini ternyata ini Pak, beberapa teman ini ada yang tahun 2019 gagal, bahkan ada yang 2 kali gagal, bahkan kemarin ada yang ngaku 5 kali gagal Pak. Itu udah gagal sekali, 2 kali, 5 kali, ini kan nyesek Pak. Kadang-kadang harapannya sudah hampir putus asa Pak, apalagi umur udah 34 tahun ini Pak, berat Pak ya. Nah ini bagaimana Pak tipsnya untuk bersiap mulai dari sekarang, kira-kira begitu Pak Bani. Pak, waktu kami persilahkan Pak Bani. Terima kasih Pak Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik, pejuang ASN, pejuang CPNS, dan pejuang NIP tahun 2021. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam media virtual lewat webinar strategi menembus CPNS 2021. Nah, senang sekali saya bisa membersamai kalian semua, dan tentu saya juga ikut mendorong dan mendoakan agar tiket CPNS 2021 di pegangan Anda semua. Jadi tiket CPNS 2021 akan Anda dapatkan, insya Allah. Nah, terkait dengan hal itu, maka harus ada sejumlah persiapan agar kita bisa memperoleh kesuksesan. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Bangkit ada yang 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali gagal, maka jangan mengatakan dengan kata gagal, tetapi belum berhasil. Berbeda. Kalau gagal itu seolah-olah menyakitkan. Tetapi kalau kata itu diubah menjadi belum berhasil, maka akan melegakan, dan ada
optimisme kembali. Karena begitu kita mendengar kata gagal, mengatakan kata gagal, itu membawa aspek moral, aspek psikis yang luar biasa beratnya. Dan untuk bangkit kembali itu bukan hal yang mudah. Tetapi ketika kita ubah mindsetnya menjadi, saya belum berhasil, saya belum diberi kesempatan, maka berarti kita punya keyakinan bahwa keberhasilan itu akan menjumpai kita di tahun yang akan datang mudah-mudahan. Nah, oleh karena itu apa persiapan yang perlu dilakukan? Saya lebih menekankan pada aspek spiritual terlebih dahulu. Mulai dari sekarang, kalian berdoanya harus fokus dan lebih intensif. Ibaratnya, saya mengibaratkan begini Pak Bangkit. Ketika kita mengajukan proposal untuk disetujui, proposal itu kan sebuah usulan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan rencana kita. Nah, proposal itu kita sampaikan pada Allah, proposal itu kita sampaikan pada Tuhan. Apa proposalnya? Ya Allah, ya Tuhan, saya ingin menjadi PNS, saya ingin menjadi ASN, maka berilah pertolongan, berilah kemudahan kepada saya. Itu proposalnya. Jadi doanya sudah straightforward, doanya sudah to the point, fokus bahwa minta pertolongan, minta kemudahan kepada Allah agar bisa diterima di CPNS, seleksi CPNS tahun 2021. Jadi doanya fokus mulai dari sekarang dan lebih intensif. Intensif saya maksudkan adalah jika Anda beragama Islam, doanya tidak hanya sekedar dilakukan setiap selesai sholat fardu 5 waktu sehari, tapi harus ditambah dengan sholat sunat rawatib yang menyertai sholat fardu. Kemudian juga ditambah dengan sholat duha, dan sholat yang utama sholat sunat adalah sholatul lail, sholat tahajud. Nah, bagi Anda yang beragama non-muslim, silahkan ibadahnya ditingkatkan, diintensifkan menurut pedomannya masing-masing. Jadi mulai sekarang, karena seringkali di antara kita ketika menyampaikan atau menentukan harapan, menentukan tujuan itu kencang doanya itu hanya menjelang dilaksanakannya seleksi. Padahal kita nggak pernah tahu kapan doa yang dikabulkan Allah itu saat kapan kita panjatkan. Nah, maka sejak jauh-jauh hari doa itu harus sudah dipanjatkan. Nah, ini kompetisi sesungguhnya sudah dimulai dari sekarang Pak Bangkit. Jadi kompetisi CPNS 2021 sesungguhnya sudah dimulai dari sekarang. Siapa yang doanya mulai sekarang itu sudah kenceng, itulah yang akan jadi pemenang. Tapi siapa saja yang mulai dari sekarang masih ogah-ogahan untuk berdoa, ya harus kemudian legowo ketika kalah dengan teman-teman yang sudah kenceng doanya mulai dari sekarang. Itu persiapan awal yang harus sudah kita lakukan mulai dari sekarang. Kemudian ketika doa-doa sudah dilaksanakan, maka persiapan yang kita lakukan adalah suka berbuat baik. Ya, suka berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik dengan orang lain, makin banyak orang yang mendoakan kita. Jangan sekali-kali menyakiti orang lain atau bahkan menzalimi. Karena orang-orang yang zalim itu doanya pada kita adalah doa yang tidak baik. Maka sekali lagi, di samping ibadah dengan intensif ditingkatkan, maka lebih banyak untuk berbuat baik. Syukur-syukur gemar berbagi dengan apa saja yang kita miliki. Berbagi tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga, pemikiran. Seperti Pak Bani hari ini berbagi dengan pemikiran. Itu bagian dari berbagi. Apakah Pak Bani akan mengikuti tes CPNS 2021 sehingga hari ini mau berbagi? Tidak. Tetapi Pak Bani punya keinginan lain yang dengan suka berbagi seperti ini, maka yang mendoakan Pak Bani akan semakin banyak. Jadi seperti itu. Itu yang seringkali dilupakan, dianggap bukan hal yang menentukan. Nah, kemudian setelah ibadah dengan baik, kemudian menebar kebaikan, ditingkatkan, nah, kita masuk kepada apa saja yang terkaitan langsung dengan CPNS yang harus kita siapkan. Mulai dari sekarang siapkan syarat-syarat administrasi. Disiapkan dari sekarang. Pas foto
kemudian fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi akte kelahiran, dan syarat-syarat administrasi yang lain, dan sudah dilegalisir. Sehingga syarat-syarat administrasi tersebut tidak disiapkan mepet waktunya. Nanti kalau kita sudah persiapan dengan syarat-syarat administrasi, tinggal fokus untuk belajar. Nah, tidak berpikir lagi tentang administrasi. Nah, apa saja yang dipelajari? Karena di CPNS itu ada materi SKD, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang, dua materi itu. Tahapan awal kalau menurut saya adalah persiapan yang optimal untuk SKD. Dioptimalkan. Diusahakan mencapai nilai yang setinggi-tingginya. Apa saja materi di SKD? Ada 3 yang kita tahu bersama. Yang pertama ada tes wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua tes kuantitatif ya. Yang ketiga ada tes karakteristik pribadi. Nah, dari 3 materi tadi, adik-adik ada 2 materi yang harus bisa dioptimalkan, yaitu tes wawasan kebangsaan dan tes pengetahuan kuantitatif atau numerik ya. Nah, silakan dipelajari dari sekarang. Targetnya berapa? Setinggi-tingginya. Dari tryout harus punya target. Sekarang kan sudah mulai tryout ya. Yang materi yang ketiga itu unpredictable. Unpredictable itu nggak bisa ditebak. Tes karakteristik pribadi. Nah, yang bisa dipelajari 2, tes wawasan kebangsaan dan kuantitatif. Nah, dari 2 materi itu adik-adik harus bisa memetakan kekuatan adik-adik di mana. Apakah di hafalan, wawasan, atau hitung-hitungan. Nah, ketika kekuatannya sudah diketahui, itulah dioptimalkan. Kalau soal misalnya, soal tes wawasan kebangsaan, itu katakan misalnya ada 100 ya, ya diusahakan benar 100, benar semua. Wawasan kebangsaan, karena materinya jelas, harus benar semua. Kuantitatif bisa benar semua, harus benar semua. Tetapi karakteristik pribadi, saya punya keyakinan tidak akan ada yang benar semua. Nah, 2 materi itu dioptimalkan agar salah satu di antaranya benar semua, sehingga nanti nilainya maksimal. Jadi target awal adalah nilai SKD maksimal, memenuhi passing grade, dan memenuhi pemeringkatan 3 kali dari formasi yang dibutuhkan. Baru kemudian berpikir tentang SKB agar fokus. Itu kalau menurut saya seperti itu Pak Bangkit prolognya. Jadi ada 3 hal. Pertama secara spiritual, kemudian yang kedua administratif, yang ketiga persiapan awal apa yang harus dipelajari. Monggo saya kembalikan. Pak Bangkit. Baik, terima kasih Pak Bani. Nah, sebelumnya saya sapa dulu nih rekan-rekan ini selamat siang dari Kediri, ada yang dari Temanggung, dari Oku Selatan ya, Sumatera Selatan. Ya, selamat siang semuanya. Dari Bima NTB, selamat siang. Dari Pulau Burung, ada Pulau Burung, ada dari Raha, Sulawesi Tenggara, ada dari Boyolali. Selamat siang semuanya. Dari Kalsel, Bengkulu, ya. Baik, rekan-rekan semuanya yang baru hadir dalam kesempatan siang hari ini, kami sampaikan sekali lagi bahwa acara pada kesempatan siang hari ini adalah webinar tips menjadi ASN, khususnya di formasi guru, dengan pembicara kita Bapak Nur Syakbani Purnama, yang pada kesempatan siang hari ini kita akan lebih banyak melakukan diskusi ya. Jadi rekan-rekan semuanya nanti yang ingin bertanya, nanti silahkan melalui kolom chat ya. Kolom chat silahkan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan ya, seputar persiapan untuk tes CPNS 2019. Nanti kami dari host ya, nanti akan membacakan ya pertanyaan teman-teman untuk nanti sekiranya nanti bisa dijawab oleh pemateri atau pembicara kita pada kesempatan siang hari ini. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa saya tadi Pak Bani telah menyampaikan setidaknya ya ada 3 persiapan utama ya
yang penting untuk rekan-rekan siapkan ya mulai dari sekarang ya. Jadi ternyata kelulusan rekan-rekan itu dimulai dari sekarang ya, bukan dari besok sebelum ujian ya. Yaitu yang pertama adalah sekarang. Spiritualnya dahulu ya Pak Bani, betul nggak? Iya betul. Spiritual dahulu, jadi perbanyak doa, ya perbanyak yang beragama Islam berarti sholat sunnahnya, kemudian banyak berbuat baik terhadap sesama begitu. Karena kita tidak tahu doa dari siapa, dari mana yang akan dikabulkan. Itu yang pertama, spiritual. Kemudian yang kedua adalah tentang aspek administrasi ya. Jadi rekan-rekan mohon disiapkan mengenai syarat administrasi, mengenai ijazahnya, legalisirnya ya, serdiknya kalau yang guru, kalau yang di kesehatan itu mungkin STR-nya ya, surat tanda registrasi dan sebagainya. Disiapkan, semua sudah dalam bentuk legalisir. Kemudian yang ketiga adalah, mulai disiapkan tentang materi tes uji CPNS, yang kalau kita bicara versi 2019 itu ada 3 materi uji, yaitu ada TIU, ada TWK, dan ada TKP. Tentunya masing-masing materi tersebut punya titik berat yang berbeda. Baik, Pak Bani, ini ternyata di siang hari sudah hadir Pak 2 orang rekan yang kemarin sudah tes CPNS 2019 yang akan berbagi pada kita semua Pak pada kesempatan siang hari ini. Kan kalau selesai. Baik, saya panggil dahulu untuk Mbak Tifal. Mbak Tifal bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, Mbak Tifal Mubidah. Assalamualaikum Mbak Tifal. Waalaikumsalam. Oke, nah ini Mbak Tifal ini berasal dari mana Mbak Tifal? Saya asli Godean, Sleman. Oh, Godean, dari Godean. Ternyata kita sekecamatan ya Mbak ya? Iya Pak. Di mana Godeannya Mbak? Informasinya kemarin di mana Mbak kemarin? Saya ambil guru PAI SD di daerah Sayegan. Oh, di daerah Sayegan ya. Rumahnya Godeannya di mana Mbak? Godeannya di daerah Sidorejo. Oh, Sidorejo itu berarti ya. Pasar ke barat. Pasar ke barat terus ke utara ya. Kalau ke saya ke selatan. Ya, ngicon ke selatan ya. Sebelum malah Pak. Oh, sebelum pom bensin gitu. Oke. Oke, Mbak Tifal, ini kan ya, Pak. Saat ini kan kira-kira ada 75 Mbak. Ini rekan-rekan yang akan ikut tes CPNS 2021 Mbak. Nah, di antara mereka barangkali bisa jadi ada yang sudah gagal tes, ada yang sekali, ada yang 2 kali. Bahkan kemarin ada yang ngaku 5 kali gagal. Koreksi Mbak Bangkit. Pak. Mbak Bangkit, koreksi dulu, jangan gagal tapi belum berhasil. Belum berhasil. Maaf, yang belum berhasil. Maaf Pak. Yang belum berhasil di tes CPNS ada yang sekali sampai beberapa kali. Nah, Mbak Tifal bisa diceritakan Mbak, bagaimana kemarin persiapan Mbak Tifal sehingga kemarin alhamdulillah bisa lulus di tes SKD, kabarnya peringkat 1 ya Mbak, SKD-nya ya. SKD peringkat 1, kemudian SKB-nya juga maksimal sehingga bisa masih di peringkat 1. Monggo Mbak Tifal, kami persilakan Mbak Tifal. Alhamdulillah. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebenarnya saya masih sampai saat ini masih tidak menyangka gitu kan. Karena saya sendiri ini baru percobaan pertama dan alhamdulillah ternyata langsung lolos itu. Awalnya juga nggak nyangka, mungkin ya dari awal tuh memang coba-coba ya karena dari kesempatan kenapa tidak dicoba gitu. Tapi coba-cobanya juga nggak hanya sekedar karena coba-coba terus ya udah ikut tes aja tanpa persiapan, tidak seperti itu. Meski juga saya tetap mempersiapkan dengan cara sama seperti yang disampaikan oleh Pak Bani tadi ya, yang pertama pasti spiritualnya. Dari awal sih memang dari orang tua ya, dukungan dari orang tua itu memang sudah besar, alhamdulillah. Sudah diminta ya dikasih saran, awalnya dikasih saran ikut CPNS aja, karena kebetulan saya baru lulus kuliah itu juga 2019, November 2019 baru lulus kuliah, terus kan masih awam sekali ya dengan tes CPNS itu seperti apa.
Nah, pada akhirnya saya memutuskan untuk cari-cari bimbingan belajar, dan alhamdulillah ketemunya bimbingan belajar Putra Bangsa yang kebetulan juga kantornya, tempat lesnya itu juga masih satu kecamatan dengan saya. Jadi ya lumayan terjangkau gitu, seperti itu. Terus akhirnya memutuskan les juga, yaitu tadi karena sebelum les itu saya beli ke toko buku, terus beli yang buku siap CPNS tuh yang tebel banget, yang bikin kalau sekali lihat tuh kayak aduh mau belajar aja kayak nggak jadi karena saking tebelnya buku itu. Kalau kita belajar tanpa guru tuh kadang kurang mantap seperti itu kan. Nah, akhirnya saya memilih Bimbel Putra Bangsa untuk membimbing untuk minta bimbingan kepada Pak Bangkit dan teman-teman semua, guru-guru semua. Akhirnya di sana saya mengikuti les, waktu itu belum pandemi. Jadi saya ikut les itu setiap hari selama 2 minggu. Programnya itu selama 2 minggu, tapi boleh mengulang kelas di gelombang selanjutnya. Itu alhamdulillah. Nah, di situ kalau Bangkit itu kita belajar nggak cuma saat itu saja, tapi kita belajar juga setelah les pun kita harus tetap belajar sih itu. Belajar jangan hanya pada saat waktu luang, tapi kita juga harus mampu untuk belajar seperti itu. Nah, setiap harinya ya kan dalam hari itu pasti kita sudah melaksanakan tryout lewat buku-buku CPNS, tryout CPNS, atau sekarang tuh udah banyak web-web seperti itu. Kalau misalnya ya di bimbel Putra Bangsa itu masih kurang soal-soalnya, teman-teman bisa akses di Google, banyak ya web-web siap CPNS, itulah lewat YouTube juga bisa. Nah, setelah itu alhamdulillah ujian peringkat 1, saingannya waktu itu 7 orang. Kalau guru itu kan nggak itu banyak ya saingannya, guru PAI, jadi saingannya satu sekolah itu cuma 7 orang. Terus karena yang dibutuhkan 1, ya yang diambil untuk lolos SKB selanjutnya itu hanya 3, termasuk saya. Terus sejak itu saya mulai stalking, ini nggak tahu nih boleh ditiru apa enggak, tapi saya stalking ini loh, calon saingan saya ini loh, saya stalking kira-kira tuh beliau basicnya seperti apa. Maksudnya ya saya cari di medsosnya, kalau perlu diajak kenalan juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya waktu itu cuma sebatas tahu, oh beliau basicnya ada yang udah S2, tapi beliau nggak jadi basicnya bukan guru, ternyata belum jadi guru, cuma beliau S2-nya pendidikan gitu. Enggak, saya tahu saingan saya itu seperti ini, jadi saya bisa mempersiapkannya dengan lebih matang lagi sih, seperti itu. Lolos SKD, lanjut ke SKB saya nggak ikut bimbel segala macam karena saya merasa saya kira nggak ada bimbel SKB, saya kira nggak ada, apalagi saya PAI kan, pendidikan agama Islam, terus materinya masih materi umum, jadi semua materi pendidikan agama Islam dari jenjang SD sampai SMA itu materinya keluar, pelajaran-pelajaran PAI, dan juga yang basicnya pendidikan seperti kayak ilmu pendidikan, terus ilmu psikologi pendidikan, seperti itu dikeluarkan pada saat ujian SKB. Nah, kalau dari saya sendiri sih, saya lebih banyakin berdoa, jelas ya, berdoa dan minta doa ke banyak orang. Dan berarti kita terus kayak bangga ke orang-orang kalau aku tuh mau tes CPNS loh, bukan seperti itu, tapi cuma minta doa kepada orang-orang yang kita kenal. Siapa tahu kita nggak tahu doa siapa yang akan terkabul gitu kan. Jadi dari doa-doa yang kita minta dari orang sekitar kita, harapannya salah satu atau salah 2 dari itu doanya bisa makbul atau dikabulkan. Itu sih mungkin dari saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan. Kalau dari saya mungkin itu dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya ambil alih ya dari Pak Bangkit karena Mbak Bangkit ada acara sebentar. Baik, terima kasih ya, Mbak Tifal. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya kepada Mbak Tifal. Mungkin ada teman-teman yang calon guru PAI juga ambil pendidikan agama Islam. Ini ada teman yang nanya, kemarin skor saya
kalau dari Bimbel Putra Bangsa sendiri itu targetnya 400 ya. Kita ditargetkan lolos SKD itu 400 ya Mbak Pika ya. 400, tapi saya sendiri kemarin 369. Skornya SKD 369. Itu. Terus SKB-nya rada lupa. Skor SKB-nya 285. Gitu sih. Tapi yang untuk saat ini saran saya mending teman-teman fokus SKD dulu daripada SKB-nya. Karena ya kalau udah belajar nantilah SKB itu kalau kita udah lolos SKD-nya. Gitu. Apalagi terus kelemahannya di mana dan cara ngatasinnya gimana? Kelemahannya mungkin di ini ya. Kalau saya pribadi di TIU udah lama nggak belajar matematika, terakhir udah lama lah nggak megang matematika lagi. TIU itu lebih banyak matematika ya Mbak Kaya. Ya, kayak materi-materi SD kelas 6, materi UN tuh loh, materi UN. Terus SMA apalagi adanya Alia jadi matematika udah agak lupa. Nah, di situ lebih ke banyakin latihan. Jadi ini tuh kita seperti mau ujian UN, tapi versi mau kerja. Jadi ya, kalau bisa semangatnya seperti kita semangat UN pada masa kita sekolah dulu, seperti itu. Terus tips belajar TWK. Tips belajar TWK-nya banyakin baca materi. Karena materi-materi TWK itu lebih kepada kayak, PKN IPS kayak gitulah. Jadi sejarah banyak baca kalau menurut saya. Ya hindarinlah rasa-rasa mager baca. Kan kadang kita udah sejarah, apalagi sejarah Indonesia. Terus nanti ini kalau dulu tuh yang bikin takut tuh ini undang-undang. Mbak Diana kok nggak ada suaranya ya? Ada suaranya di sini ya? Saya tuh kemarin juga gabung di grup-grup, jadi banyak grup di Telegram, misalnya kayak CPNS, waktu itu apa ya grupnya, kayak search aja lah di Telegram itu nanti ada SKD, misalnya Bimbel SKD, atau pokoknya grup-grup SKD kayak gitu lah, SKD CPNS 2021, itu cari aja teman-teman. Nah di situ nanti kita bisa tahu juga dapat, kalau udah masanya ujian, kita dapat kayak soal-soal yang udah dapat teman-teman. Jadi nanti teman-teman kita yang udah ujian, dia biasanya bakal nge-share, jadi soalnya yang keluar ini, kayak cuma gambaran, bukan bocoran loh ya, tapi gambaran soalnya seperti ini. Jadi kita belajarnya fokus ke soal yang udah keluar tadi, kan tipenya banyak banget ya tipe-tipe soalnya. Jadi kita nggak melulu fokus kepada materi yang masih umum, masih gamblang, tapi kita belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang udah ujian di hari-hari sebelumnya. Itu sih. Terus apa lagi? Ini banyak pertanyaan lagi. Tiunya banyakin latihan. Terus belajarnya berapa jam sehari. Nah, ini yang nggak boleh ditiru dari saya. Saya kemarin belajarnya kurang begitu intens, tapi termasuk yang mikir, misalnya yang belajar gitu loh. Minimal ya 1 hari itu ngerjain paling enggak 2 atau 3 soal. Kalau enggak dalam 1 hari enggak kekejar, ya didobel di hari berikutnya. Jadi hari berikutnya kayak bayar utang ngerjain soal hari yang bolong-bolong ngerjain soal itu. Terus apa lagi nih? Mbak, bagaimana cara mengontrol perasaan atau emosi saat akan melaksanakan tes? Banyakin sholat, banyakin zikir, banyakin positive thinking lah. Gimana caranya kita jangan banyak negatif thinking. Jadi pikirannya kalau bisa positif. Pasti semua orang itu setiap akan melakukan sesuatu hal yang baru atau mau ujian, apalagi biasanya deg-degan, panas dingin, terus ya pikirannya udah nggak konsen lagi. Dan saran saya sebelum, kalau bisa H-1 tuh udah H-1 ujian nggak usah megang buku lagi. Yang penting udah freshkan pikiran-pikiran kita, pikirin yang baik-baik lah.
Itu. Terus ada lagi nggak? Mbak masih lesnya di Bima Putra, di Putra Bangsa. Gimana? Jadi sekarang jadi tentor les ya atau gimana? Bukan. Buat saya sering aja ya. Kalau untuk tentor, aduh kayaknya belum. Oh, belum. Masih jauh. Jadi saya yang tanyakan apa pembelajaran apa di Putra Bangsa? Kalau itu mah secara teknis ya. Kalau untuk belajar itu mah mandiri lah. Kalau mau bekerja keras ya kerja keras lah gitu. Ini bimbel ini apa nih yang akan diunggulkannya gitu? Saya pengen tahu nih apa pembelajarannya. Boleh dari pihak manapun yang akan dijawab. Ya, kalau pengalaman saya kemarin itu saya lebih ke materi. Jadi materinya itu benar-benar dari awal, kayak misalnya yang TWK itu ya kita dibahas dari sejarah misalnya Indonesia nih. Indonesia itu dari awal masih sebelum merdeka, terus Indonesia itu dibagi dalam berbagai fase. Misalnya ada 3 fase. Fase sekian sampai sekian ini saya udah lupa loh. Maaf ya. Jadi kemarin setelah ujian tuh ya habis itu udah bubar gitu. Saya merasa di situ bermanfaat banget karena kita yang lama udah nggak sekolah, udah lama nggak di SMA ya, materi-materi kayak gitu, itu terbuka kembali. Jadi sebelum kita ngerjain soal-soal, paling nggak kita dimasukin materi-materi dulu seperti itu. Nah, di Bimbel Putra Bangsa ini saya ngerasain kalau materi itu kita juga disiapkan. Jadi materi dulu, setelah materi baru nanti try out gitu. Try outnya juga kita dianjurkan try out mandiri. Jadi tidak hanya mengandalkan try out yang ada di Bimbel Putra Bangsa. Kalau kita ngikutin alurnya yang ada di situ ya kita akan ketinggalan sendiri gitu loh. Ya kita harus mandiri juga. Itu sih mungkin nanti Mbak Vika mau nambahin. Oke, terima kasih Mbak Tifal. Dulu ikut TO selain di Bimbel Putra Bangsa nggak Kak? Terus di WT. Mbak Tifal ya ikut. Ini saya sambil baca pertanyaan lewat chat. Betul. Ya ikut di berbagai tryout juga. Kalau grafiknya alhamdulillah saya naik meskipun untuk paket tryout memang sedikit berprogres. Kadang-kadang ada yang turun juga sih. Kayak gitu. Iya ya Mbak, wajar ya. Jadi sekarang kita sudah ada 50 paket tryout untuk CPNS Mbak. Jadi nanti insya Allah akan lebih mantap lah untuk belajarnya. Jadi nanti akan sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru juga seperti itu. Yang kemarin kan ya tryout yang 25 November ya? Iya Mbak Pika. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Mungkin itu masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan yang mau bertanya. Mbak Vika, mungkin perlu saya sampaikan buku yang bisa dipilih Mbak Vika. Seperti itu. Ya, oke, boleh. Mbak Tifal ya. Mungkin cukup ya teman-teman semuanya ya dari Mbak Tifal. Oke, terima kasih Mbak Tifal atas waktunya. Sama-sama. Mbak Tifal, oke. Mohon maaf Pak Bani, ada satu lagi ini dari Mas Arif Rohmawan ya, yang beliau backgroundnya itu guru. Halo Mas Arif. Halo. Ya. Oke, Mas Arif, silahkan nih, selamat datang Mas Arif. Mohon untuk sharing-sharing dulu ini Mas sama teman-teman semuanya, yang semoga besok jadi rezekilah teman-teman semuanya, terutama yang ikut tryout ini. Amin. Monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Vika atas waktunya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Arif Rohmawan. Saya dari Bantul. Kebetulan alhamdulillah tahun ini karena ridha Allah saya lolos ke tahap pemberkasan dan ini masih nunggu untuk proses SK-nya. Semoga diberi kelancaran, mohon doa restunya. Rekan-rekan Bapak Ibu yang ini. Kemudian yang kedua, sebenarnya mohon maaf saya tidak pandai berbicara. Jadi kalau nanti ada kesalahan kata ya mohon dimaafkan di awal. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya kemarin, bukan trik dan tips ya, karena saya juga bukan yang pandai dalam hal tersebut, cuman apa yang saya kemarin usaha saya kemarin hingga alhamdulillah bisa lolos sampai ke tahap ini. Kebetulan kemarin saya ikut
tes pendaftaran CPNS itu sudah 4 kali, dan di tahun jelas, Mas, nggak terdengar. Halo? Ya, mungkin suaranya digedein, Mas. Saya ikut CPNS itu sudah 4 kali, dan di tahun 2018 itu saya untuk ketiga kalinya saya gagal di tes CPNS. Nah, itu menjadi cambukan untuk saya bagaimana saya harus memperbaiki cara belajar saya, harus memperbaiki usaha saya agar lebih mudah untuk meraih apa yang saya cita-citakan seperti itu. Kebetulan di tahun 2018 itu saya belajar masih kurang terkonsep. Kadang kalau agak malas seperti itu, saya juga lebih memilih untuk hanya sekedar membaca sepintas soal-soal atau bagaimana, tidak saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, akhirnya ya lain hari sudah lupa. Nah, kebetulan setelah itu saya mendapat informasi dari teman yang kemarin sempat ikut seminar dan sebagainya di Putra Bangsa, dulu namanya kalau tidak salah masih apa itu CV apa, saya lupa. Nah, itu langsung saya mendaftar di bimbingan Bimbel Putra Bangsa gelombang pertama. Pada waktu itu saya mengambil bimbingan selama 2 minggu, yang kalau setelah itu boleh mengulang di gelombang-gelombang selanjutnya. Nah, kenapa saya pada waktu itu memilih untuk ikut bimbel di Putra Bangsa? Karena saya merasa di tahun 2018 itu saya masih lemah di TIU. Banyak rumus-rumus TIU saya yang lupa pada waktu saya mengerjakan soal di latihan tryout secara mandiri di aplikasi tertentu, itu semua rumus yang sudah saya pelajari hilang, seperti tidak terkonsep belajarnya, karena hanya itu tadi saya katakan sekedar membaca sepintas-sepintas kemudian dikerjakan dengan tidak sungguh-sungguh, akhirnya lupa. Nah, pada waktu itu harapan saya dengan ikut bimbel ada trik-trik khusus untuk seperti saya yang mempunyai kekurangan tidak mudah menghafal rumus-rumus di TIU. Walaupun sebenarnya bagi sebagian orang TIU itu mudah karena matematika dasar dan sebagainya, hitung-hitungannya. Cuman untuk saya lumayan ada beberapa soal yang saya harus bisa, lumayan susah untuk memecahkannya. Makanya saya ikut bimbingan di Bimbel Putra Bangsa, dan benar di Bimbel Putra Bangsa saya ketemu dengan Pak Bangkit. Di situ saya diajarkan berbagai macam cara untuk menyelesaikan soal-soal TIU dengan mudah, bahkan di luar ekspektasi saya yang kemarin hanya belajar dari buku, dari beberapa penyelesaian soal di YouTube, ternyata lebih mudah ketika Pak Bangkit memberikan cara pintas atau bagaimana dengan konsep-konsep yang sudah ditata sebelumnya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya di harus yang bicara testimoni. Kamu udah makan belum? Nah, mungkin itu kenapa saya bisa ikut dan mendaftar di Bimbel Putra Bangsa. Dan alhamdulillah untuk tahun ini saya mendapatkan skor di SKD itu 391 dan tertinggi skornya nomor 2 se Kabupaten Cilacap untuk lowongan saya. Kebetulan saya adalah guru muatan lokal yang lumayan susah untuk mencari lowongan di setiap pendaftaran CPNS, dan kemarin di tahun 2019 ini hanya beberapa tempat. Di Cilacap pun hanya ada 6 lowongan, 1 kabupaten. Itu 1 posisi dengan pendaftar di tempat saya itu saya bersaing dengan sekitar 53 orang, dan hanya diambil 3 orang untuk lolos SKB. Kemudian di tes SKB, karena mungkin jurusan saya lumayan susah, muatan lokal, bahasa Jawa ataupun bahasa daerah di tempat-tempat lain, untuk soal-soalnya bentuknya umum, hanya pedagogik, tanpa ada soal profesional atau yang lain seperti tes UKG bagi yang Bapak Ibu yang keguruan. Tidak ada seperti itu, hanya soal-soal pedagogik, hampir sama seperti soal PGSD ya. Apa yang saya pelajari sebagian tidak keluar ketika tes SKB, tapi alhamdulillah berhubung SKD saya lumayan tinggi, terpaut sekitar 18 poin,
Dengan lawan saya peringkat 1, nomor 2 mendapat poin 373, peringkat 3 sekitar 363. Itu terpaut sekitar 18 poin dari peringkat kedua. Dan di tes SKB saya mendapat nilai 230 poin terakhir dibanding lawan-lawan saya. 2 orang itu mendapat poin 240, tapi secara hitung-hitungan 40%, 60%, alhamdulillah saya masih unggul sekitar 1,4 poin. Seperti itu tertolong dari tes SKD sebelumnya. Alhamdulillah ya. Dan teman-teman ada yang mau tanya sama Mas Arif? Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Jadi Mas Arif lumayan ya, lumayan tinggi juga untuk nilainya 391 ya. Jadi itu memang nilai SKD itu belum mutlak, tapi setidaknya bisa membantu rekan-rekan semuanya untuk lolos di CPNS 2021. Ya, mungkin seperti itu. Kayaknya tidak ada yang bertanya lagi. Ya, terima kasih Mas Arif. Sukses selalu untuk Mas Arif. Ya, terima kasih Bu Rika. Amin. Oke, seperti itu Pak Bani, sharingnya dari alumni dari Mas Arif dan juga Mbak Tifal. Terima kasih Mbak Vika. Pak Bani, saya lanjutkan. Terima kasih Mbak Tifal dan Mas Arif, adik-adikku pejuang CPNS 2021. Sudah ada dari teman kita yang sudah berhasil, yang memiliki pengalaman yang berbeda, tetapi ada hal-hal yang sama, yaitu tentang spiritual. Bagaimana dalam tes itu agar tenang, maka seperti saya tekankan, selalu saya tekankan, agar ketenangan itu berawal dari semangat spiritual. Jadi agar kita dalam belajar tenang, dalam mengerjakan soal tenang, itu kita akan terbantu dengan spiritual yang kuat. Sehingga saya merespon ada beberapa pertanyaan, agar bisa menjawab dengan cepat. Bagaimana kalau gambling dan seterusnya? Menurut saya tidak perlu berpikir tentang gambling. Nggak perlu berpikir tentang untung-untungan atau sifatnya cari peruntungan. Yang perlu dilakukan adalah persiapan yang matang, persiapan yang memadai. Itu yang harus dilakukan. Nggak usah berpikir tentang gambling. Nanti kalau berpikir tentang gambling, semangat belajarnya menjadi berkurang. Jadi ketika menghadapi materi-materi yang tidak ataupun disukai, itu harus dihilangkan. Salah satu upaya untuk bisa menguasai satu materi itu, kita harus senang dulu dengan materi itu. Dan yang jelas, adik-adik boleh dituliskan di kamarnya masing-masing, terutama di tempat-tempat yang selalu terlihat. Tahun 2021 jatahku menjadi PNS, nah gitu misalnya. Atau PNS 2021 I am coming, ya, dengan kata-kata yang membangkitkan semangat. Di tempat-tempat tertentu Anda sering lihat, nah seperti itu, nanti akan semakin semangat. Selalu mengingatkan kita akan semangat. Jadi jangan sekali-kali kemudian merasa, aduh materi ini kok, aduh bukunya kok terlalu tebal. Tapi kemudian hal seperti itu akan bisa dihilangkan dengan semangat. Bahwa 2021 saya harus menjadi PNS. 2021 saya harus sudah memiliki NIP. 2021 ketika orang bertanya tentang apa pekerjaanku, saya menjawab mantap PNS. Nah, bangkitkan semangat seperti itu. Jadi pikiran-pikiran positif, kalimat-kalimat positif itu akan bisa menyemangati kita. Yang selalu saya lakukan untuk teman-teman yang seringkali saya motivasi, seringkali konsultasi. Nah, saya punya pengalaman yang juga bisa dibagikan di sini. Misalnya adik saya atas kebijakan saya bisa diterima di Inspektorat Pemkot Kota, ya. Kemudian ponakan saya bahkan diterima di 3 tempat sekaligus CPNS, karena waktu bisa mendaftar di mana-mana dalam waktu yang berbeda. Tempat tinggal miliknya. Dan ada beberapa yang saya bimbing, itu ada yang diterima di BPK RI, kemudian di Kejaksaan, dan lain-lain. Jadi kuncinya adalah dikuatkan spiritualnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materi yang akan diujikan harus dikuasai betul.
Jangan sekali-kali berharap akan ada gambling. Kita sudah berharap akan melakukan gambling, maka belajarnya menjadi setengah-setengah. Nah, buku apa yang mesti dipelajari? Silakan cari di toko buku yang bestseller. Di setiap toko buku pasti ada bestseller. Bestseller untuk buku persiapan CPNS ada. Carilah di situ. Kenapa cari yang bestseller? Buku bestseller paling laku dijual itu karena menjadi referensi dalam belajar materi CPNS. Nah, silakan kalau ke toko buku, di toko buku manapun, saya nggak boleh menyebut nama toko bukunya karena nanti jadi promosi itu ya Mbak Vika ya. Silakan beli di toko buku manapun, tanya buku bestseller yang untuk CPNS itu buku apa. Nah, kemudian ada buku pembanding atau buku pendamping. Jadi adik-adik tidak perlu menyiapkan beberapa buku, nanti malah bingung. Kalau menyiapkan beberapa buku, bingung, jadi akhirnya malah nggak terbaca. Baca buku A, kok merasa ragu-ragu, buka buku B. Ragu-ragu lagi, buka buku C. Akhirnya malah serba ragu-ragu, tidak ambil 1-2 buku yang tadi saya sampaikan bestseller, dikuasai, insya Allah siap untuk berkompetisi, siap untuk bertempur. Nah, kemudian untuk tes intelijensia umum, adik-adik bisa belajar dari buku tes potensi akademik. Di buku tes potensi akademik kan ada materi tes numerik. Nah, tes intelijensia umum itu sama dengan tes numerik di TPA. Silakan Mbak Tifaul tadi ya. Benar Mbak Tifaul ya? Nah, yang diterima sebagai guru PAI tadi. Sebenarnya untuk tes intelijensia umum itu materinya seperti pelajaran SD. Ketika kita ikut UNSD itulah materinya seperti itu. Jadi tentang pecahan, tentang persentase, tentang deret dan seterusnya. Tentang KPK, pelipatan persekutuan terkecil, FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, materi-materi seperti itu yang banyak keluar. Ya. Jadi dari 3 materi kembali saya sampaikan ada tes wawasan kebangsaan, kemudian yang kedua tes intelijensia umum, yang ketiga tes karakteristik. 2 materi saja yang adik persiapkan, tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensia umum. Kemudian adik-adik harus bisa sekali lagi memetakan aku kuat di mana, kuat di hafalan, maka TWK-nya harus maksimal. Oh, aku kuat di hitung-hitungan, maka TIU-nya harus maksimal. Syukur kalau kuat di dua-duanya. Tapi saya kira sangat terbatas orang yang kuat di hafalan sekaligus kuat di hitung-hitungan. Gusti Allah itu adil kok. Kalau kita diberi kuat di hitung-hitungan, biasanya hafalannya kurang. Kalau hafalannya kurang, hitung-hitungannya kurang gitu. Nah, adik-adik harus bisa melihat dirinya sendiri. Aku kuat di mana, nah itu dioptimalkan. Jadi salah satu materi harus optimal, harus benar 100%. TWK kalau kuat apa-apalan harus 100%. Kalau kuat di TIU-nya ya diusahakan 100%. Itu, jadi bisa mengoptimalkan apa yang menjadi kekuatan dari masing-masing di antara kita, kekuatan dari adik-adik ya. Dan itu menjadi modal yang sangat berharga, sehingga sekali lagi saya garis bawahi, SKD menjadi target awal yang skornya harus maksimal, kalau bisa tertinggi. Baru kemudian setelah lolos berpikir tentang SKB, karena SKB beda, SKD dengan SKB beda. Kalau SKD itu sudah bisa diprediksi soal-soalnya materinya apa. Kalau SKB itu unpredictable, nggak bisa diprediksi. Jadi nanti kalau sudah lolos SKD aja. Nah, SKD-nya kalau tadi targetnya di Bimbel Putra Bangsa 400 ya kurang 1 poin atau kurang 2 poin lah. Syukur-syukur bisa 400. Itu Mbak Vika. Masih bisa. Mulai dari sekarang harus dipersiapkan. Dan adik-adik harus bisa memanage waktu, mengatur waktu, kapan harus belajar, dan timingnya seperti apa. Nah, terkait dengan timing waktu, masing-masing orang itu punya favorit waktu sendiri untuk belajar. Ada yang setelah sholat subuh baru belajar, karena hening. Ada yang habis isya, ada juga yang tengah malam. Nah, silahkan menentukan waktu menurut gayanya sendiri-sendiri, karena masing-masing orang punya gaya belajar yang
sendiri-sendiri. Seperti saya sendiri punya gaya belajar sendiri. Saya bisa baca duduk sambil mendengarkan musik, sambil nonton TV. Kalau nonton nggak bisa ya, sambil ada suara-suara itu bisa. Tapi saya tidak bisa membaca justru ketika saya sedang sendirian dalam suasana sunyi. Ada juga orang yang bisa membaca dalam suasana sunyi. Nah, monggo adik-adik harus bisa tahu gaya belajar yang cocok untuk dirinya sendiri itu seperti apa. Monggo Mbak Vika, seperti itu. Untuk tambahannya barangkali nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke. Baik, terima kasih Pak Bani atas motivasinya, atas arahannya dan juga bimbingannya ya. Jadi memang untuk tadi ada yang tanya di sini Pak Bani, namanya dari Mas Frederikus ya. Kalau katanya kalau masuk ruangan suka deg-degan, suka ngeblank gitu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Bani tadi, memang harus spiritualnya kuat kayak gitu. Jadi sesuai kepercayaan masing-masing ya. Jadi biar banyak doa. Jadi seperti yang disampaikan Pak Bani tadi, biar lebih tenang. Dan yang pastinya selain itu mungkin kuasai materi juga ya Pak Bani ya. Jadi kalau kuasai materi, spiritualnya kuat, insya Allah yakinlah pasti tenang. Ya, saya tambahin Mbak Vika, kalau deg-degan. Pertanyaan dari Mas Frederikus Tenepu Bana ini. Dari mana ini Mas? Ya, Mas Frederikus ada, bisa didengar? Oke, mungkin seperti itu, kemudian. Bisa saya jawab, Mbak, Mas Frederikus juga aja Mbak. Saya pernah ikut TO gratis di suatu bimbel sampai hafal jawabannya. Ya itu saya nggak tahu ya, saya nggak bisa komen karena itu bukan ranah saya ya. Tapi kalau di tempat bimbel Putra Bangsa, insya Allah soalnya lebih update dan berbeda ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk pertanyaannya sepertinya sudah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi nih teman-teman yang semuanya. Mas Frederikus tadi Mbak, biar saya tanggapi Mbak. Halo Mbak Vika. Mbak Vika. Ya Pak. Oke, untuk Mas Frederikus biar saya tanggapi Mbak. Oke baik Pak, silahkan Pak. Oke, untuk Mas Frederikus bisa. Frederikus. Oh, malah sudah tidak mendengarkan Mbak Vika. Nah, tapi berlaku juga bagi yang lain kalau pada saat mau tes deg-degan. Halo. Ya, halo Mas Frederikus. Ya, halo. Nah, ketika Anda mau tes terasa deg-degan begitu ya? Iya, benar. Nah, maka deg-degan itu tolong sebelum masuk ruang, Anda harus tahu ruangannya dulu. Menguasai lingkungan. Anda bisa jalan wirawiri di sekitar lokasi tes, itu yang pertama. Itu nanti ketika sudah tahu lingkungan lebih tenang. Itu yang. Kemudian yang kedua, gerak badan ringan. Ya, gerak badan ringan itu nanti akan mengurangi ketidaktenangan atau kecemasan. Kemudian yang kedua, tarik nafas yang panjang. Tarik nafas panjang, kemudian tahan, lepaskan. Demikian juga ketika di dalam pada saat sedang mengerjakan tes, kok panik dengan jawaban ya? Maka ketika kita menghadapi situasi seperti itu, berhenti dulu. Kalau yang beragama Islam istighfar, yang beragama lain berdoa sambil tarik nafas yang panjang. Tarik nafas yang panjang, tahan, kemudian lepaskan. Itu nanti akan mengurangi kecemasan dan akan kembali tenang. Itu Mbak Vika. Tipsnya seperti itu. Siap Mas. Terima kasih atas tipsnya. Jawabannya gitu ya, Mas Frederikus. Ini ada pertanyaan. Iya, terima kasih Mbak. Dari Mbak Imas Ciamis, Bapak, kalau saya selalu kacau di manajemen waktu, bagaimana ya Pak supaya bisa lebih baik memanahnya sehingga tidak panik menghabiskan waktu dan akhirnya asal tebak padahal soal mudah memanagenya. Monggo silakan Pak Bani. Oke. Nah, rasa gugup bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama soal sulit, yang kedua karena soal justru sangat mudah. Nah, itu menimbulkan rasa gugup. Ketika soal sangat sulit, gugup itu wajar. Maka kemudian kita tahan dulu. Kita cari soal-soal yang lebih mudah. Ketika soal sangat mudah, nah ini jebakan yang seringkali menjebak. Ketika soal-soal sangat mudah, kita gugup terburu-buru untuk segera menjawab. Nah, jangan sampai terjebak itu. Semua harus dihadapi dengan tenang.
segampang apapun soal, silakan dibaca dengan cermat, dengan penuh kehati-hatian. Jangan buru-buru. Karena bisa jadi ada kalimat-kalimat atau kata yang menjebak. Nah, itu yang seringkali terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi mohon dibaca soal dengan cermat, hadapi dengan mengerjakan soal dengan tenang, nggak usah gugup. Nah, itu saran saya seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, Monggo yang lain barangkali masih ada. Itu tahapan mengerjakannya katanya harus TKP dulu, kadang TWK, terakhir TU. Seperti itu kah? Atau gimana dari nomor 1 sampai 100? Atau tergantung Mas. Jadi tergantung sistemnya. Kita tidak bisa menduga apakah TWK dulu, TIU dulu atau TKP dulu. Nanti tergantung sistem yang ada di ruangan kita masing-masing. Bisa saja dibalik, misalnya si A dalam satu ruangan yang sama, kok ternyata TWK dulu. Di samping kita si B belum tentu TWK dulu. Bisa saja dibulak-balik. Agar itu untuk meminimalisir adanya saling contek atau saling kerjasama. Jadi kita nggak bisa memastikan apakah TWK dulu, TIU dulu atau TKP dulu. Tetapi tentu alokasi waktu sudah ditentukan masing-masing. Itu jadi nggak usah berpikir nanti TWK dulu, TIU dulu atau TKP dulu. Yang harus kita pikirkan, kita siapkan adalah yang penting adalah kita siap dengan materi yang akan diujikan. Nggak usah berpikir tentang nanti TWK dulu, TIU dulu atau dibalik seperti apa. Itu untuk mengurangi kekhawatiran atau kegalauan. Iya. Jadi kita tidak perlu menambah beban untuk ujian itu dengan hal-hal yang sifatnya spekulatif. Iya. Ya, siap Pak. Kapan dimulainya lesnya nih, les privatnya nih? Monggo Mbak Vika, kalau untuk les privat di Putra Bangsa dimulai kapan? Kalau mau konsultasi ke rumah saya, ke tempat saya, silakan. Jadi saya seperti itu ya, Mas Dasuki Wirahman ya. Iya. Bersama Pak Bani. Jadi silahkan teman-teman semuanya, jika sudah tidak ada yang bertanya, jadi memang seperti itu, maksimalkan memang di SKD-nya, karena di SKD itu ya perjuangan yang menentukan nanti untuk masuk SKB memang di SKD-nya kayak gitu. Kemudian cari buku-buku yang bestseller juga. Kemudian ada buku pembanding dan jangan terlalu banyak buku seperti apa yang disampaikan Mbak Bani, karena terlalu banyak buku nanti malahan jadi tidak kebaca karena sudah lihat tebel-tebel ya. Jadi malahan bikin malas bacanya karena banyak pembanding gitu. Kemudian kuasai materi yang memang sekiranya teman-teman semuanya expert. Misalkan expertnya di TIU ya maksimalkan nilainya harus optimal kayak gitu, harus benar semua. Atau misalkan yang pinter hafalan ya maksimalkan di hafalannya ataupun nanti di TKP-nya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Kemudian nanti untuk teman-teman yang nanti misalkan mau bergabung untuk bimbel CPNS, itu kita mulainya tanggal 7 Desember, itu setiap hari Senin sampai Jumat, itu sampai ujian SKD nanti bimbingannya. Jadi nanti bisa sekitar 6 bulan lebih nanti akan dibimbing. Jadi ini bukan hanya sekedar ikut tryout kemudian dilepas, enggak, tapi ini benar-benar bimbingan intensif. Jadi akan benar-benar dipandu dari dasar sampai dengan insya Allah ya expert lah, karena benar-benar ini benar-benar maksimal. Kemudian juga ada diskusi juga di WA-nya seperti itu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau mempersiapkan lebih dini dari sekarang ya bisa yang seperti rekan-rekan kemarin mendaftar ya. Sudah disampaikan dari para alumni, Mbak Tifa dan juga Mas Arif Rohmawan, ya alhamdulillahnya rezekinya beliau. Semoga tahun 2021 rezekinya teman-teman semuanya ya yang ada di sini. Kita bantu doa juga dari sini. Ini mungkin dari Pak Bani ada mau menyampaikan lagi? Ini closing statement aja Mbak, pernyataan penutup saja. Adik-adik pejuang CPNS 2021,
pesan saya yang pertama bahwa kesuksesan itu tidak akan lepas dari doa-doa kita. Maka sekali lagi mulai dari sekarang adik-adik harus berdoa. Doanya harus fokus. Kalau ingin diterima di CPNS 2021 maka doanya fokus ke situ dan diperbanyak. Kemudian lebih memperbanyak berbuat baik pada orang lain, suka berbagi, dan yang jelas mempelajari materi seoptimal mungkin. Ini ada yang kesulitan mengenai manajemen waktu, nah mulai dari sekarang harus dibuat jadwal. Jam berapa saya harus belajar khusus tentang persiapan CPNS. Dan itu harus dikontrol secara cermat. Artinya adik-adik harus punya buku kontrol atau tabel kontrol. Jadi jadwal itu silakan ditempel di kamar. Hari ini, tanggal ini saya akan belajar apa, besok tanggal sekian, hari apa, belajar apa. Itu ditulis. Nah, kemudian ada kontrolnya di sisi kanan. Sudah terlaksana atau belum? Kalau sudah terlaksana dicentang. Kalau belum disilang. Nah, kalau belum disilang, sebelah kanan ada apa penyebabnya. Jadi harus punya disiplin waktu, manajemen waktu yang baik, disiplin waktu yang baik itu nanti akan membantu untuk persiapan. Saya kira seperti itu. Dan untuk adik-adik yang ingin bimbel di Putra Bangsa dipersilakan. Kalau ingin konsultasi dengan saya, silakan juga menghubungi bimbel Putra Bangsa. Saya lebih banyak memberikan motivasi yang sifatnya motivasi spiritual, kemudian bagaimana memotivasi dalam belajar dan seterusnya. Saya kira seperti itu Mbak Vika. Saya kembalikan. Baik, Pak Bani, terima kasih atas waktunya sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Walaupun beliau ini sangat sibuk ya, beliau ini sangat aktif di kampus, kemudian juga di sosialnya beliau juga sangat aktif. Tapi beliau masih mau masih berkenan untuk sharing-sharing sama kita. Oke, baik teman-teman semuanya, kiranya seperti itu ya untuk tips dan trik. Seperti apa yang disampaikan Pak Bani semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi atau mau konsultasi sama Pak Bani, nanti bisa lewat admin kita Bimbel Putra Bangsa. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Oh, begitu. Oke. Nanti tak kasih kata pengantar juga kalau perlu. Oke. Ya. Oke, boleh. Oke. Oke. Berarti nganu Pak Bos, jangan nanti dengan nama-nama itu jangan membuat surat tugas. Nah, nanti dilampirkan di laporan juga. Oke. Nanti dilaporkan kalau laporan saya kemarin kan sifatnya hanya inti ya. Nah, nanti dilengkapi dengan kata pengantar, kemudian SK tim. Jika ada yang mau ini, nah, itu nanti insya Allah segera dilaksanakan. Oke, Pak Bos. Oke, terus ini wonten beliau Pak Bos. Nembe bar ngisi webinar di rumah tapi ngisinya. Oke. Terus nganu Pak Bos, kemarin ada masukan permintaan dari teman-teman. Itu kalau survei kepuasan internal itu akan pas kalau besok RKAP-nya setelah disetujui gitu.